Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjadi moderator di sini untuk acara diseminasi budaya positif Kabupaten Cirebon CBP angkatan ke-11 Karangtengah 23 Agustus tahun 2024. Adapun susunan acaranya adalah satu, pembukaan, kemudian yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Karangtengah, kemudian pemateri 1 yaitu akan dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Siddiq, pemateri 2 akan dibawakan oleh Bapak Kos Saputra. Selanjutnya adalah inti dari pemateri 1, kemudian inti dari pemateri 2, dan kemudian penutup. Untuk itu, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Sutisna selaku Kepala Sekolah SDN 1 Karangtengah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati ini Ketua KKG Kecamatan Karangsembung, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari berbagai SD yang kami undang, dan yang kami hormati ini kakak-kakak mahasiswa KKN dari UGJ ya. UGJ, selamat datang kakak-kakak. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Seperti inilah adanya. Nanti kita saling berbagi sharing saja untuk kegiatan ini ya. Jadi syukur alhamdulillah kita belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul bersama di SDN 1 Karangtengah dalam acara diseminasi calon guru penggerak. Masih calon Bapak Ibu, karena ini sedang proses pendidikan. Adapun di proses diseminasi ini nanti ada 2 CGP. Yang pertama Pak Siddiq, yang kedua nanti Pak Kos. Mereka akan memaparkan tentang hasil pembelajaran selama beberapa modul 1-4, 1-1 sampai 1-4 kalau tidak salah. Nanti bagaimana pemaparannya ini bisa menjadi gambaran kita selama apa sih yang dimaksud tentang guru penggerak. Mungkin ini kakak-kakak mahasiswa juga ada di ada keguruan, fakultas keguruan, gak ada. Tapi tidak apa-apa untuk kegiatannya berbagi sharing. Di keguruan itu dalam dunia pendidikan sekarang program kementerian ada namanya guru penggerak. Mereka inilah yang sedang berpendidikan. Tentunya tidak mudah menjadi calon guru penggerak ini karena harus melewati beberapa fase-fasenya itu ada 3 tahap, dari tahap tes, tulis, esai, terus wawancara sampai simulasi. Dan ini memang orang-orang pilihan. Bapak Ibu guru yang lain juga berharap melalui kegiatan ini bisa termotivasi. Nanti sebentar lagi di angkatan 12 bulan Oktober itu akan dibuka. Maka barangkali punya kesempatan atau punya peluang, kalau keinginan untuk maju mah itu nomor 2. Yang penting Bapak Ibu ada kemauan untuk belajar saja sudah bagus. Di bulan Oktober insya Allah ada pembuka. Yang teruntuk nih kakak-kakak mahasiswa yang sekarang hadir di sini juga kita berbagi sharing ya. Karena ini juga salah satu kegiatan kemasyarakatan ya kakak. Meskipun masyarakatnya bukan masyarakat umum luas, tapi kakak-kakak sekarang sudah ada di lingkungan Karangtengah. Ini sedang ada program kita ikuti. Lumayan baik kan nambah-nambah laporannya. Ada kegiatan-kegiatan diseminasi positif ya seperti ini. Nah, ini pokok kegiatannya seperti itu. Nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Siddiq di SD 1 Karangtengah itu seperti apa. Dan ini Pak Kos asalnya dari SD 1 Tablang. Nanti di SD 1 Tablang itu seperti apa proses ketika penerapan disiplin positif. Nanti Bapak Ibu yang akan, kalau dari Bapak Ibu punya masukan pandangan, ada sesinya nanti. Kalau memang tidak memahami atau apa sih di Karangtengah 1 atau Tablang 1 itu ada apa aja, nanti bisa disampaikan di sesi diskusi.
Itu saja kakak-kakak dan bapak ibu yang sekarang hadir di ruangan ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf, ini jaburannya seadanya dan kondisinya seperti ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangmana, Bapak Agus Sutisna. Dan acara selanjutnya yaitu adalah pemateri 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Siddiq untuk menjelaskan dan mempresentasikan ya Pak, apa itu diseminasi budaya positif di calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Abu Bakar Siddiq dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Kosa Putra. Saya dari SDN 1 Tambelang. Ada yang tahu SDN 1 Tambelang? Kakak-kakak Kosa ke timur. Dari SDN 1 Tambelang, saya calon ibu penggerak angkatan 11. Kebetulan bareng dengan Pak Abu Bakar Siddiq. Ini saya akan coba menjelaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, sebelum kita ke materi, di sini ada tentang budaya positif. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah disinggung tentang profil pelajar Pancasila oleh Pak Abu Bakar Siddiq. Ada yang tahu atau nanti setelah ini coba Bapak Ibu atau audiens bisa berdiri, kita sambil bernyanyi biar lebih mengenal apa sih tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, apa Mas Saiful? Mandiri. Yang kelima apa? Kreatif. Terus yang terakhir? Oke. Boleh Bapak Ibu berdiri? Nanti dipandu Pak Dede. Pak Dede dipandu ya teman-temannya. Pak Dede dipandu Pak Dede. Emang itu kalau apa? Video langsung. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Semangat Bapak Ibu.
balik lagi. Nah, ini konsep pertama positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau fungsi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sedikit permainan, cobalah nanti Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan temannya. Nanti salah satunya Anda adalah teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan. Jadi salah satu temannya mengepalkan tangannya. Coba Anda bayangkan yang mengepalkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika Anda mengepalkan itu Anda menyimpan sangat yang berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggelitik, bahkan menawarinya uang atau dipaksa. Gimana caranya si tangan bisa terbuka? Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, so dipraktekkan dulu sini 4 orang. Gimana caranya? Coba sini Kak. 2 orang. Nah, ya boleh sini ini sempit ya. Nah, kita pelan-pelan ke materi, coba saya simulasikan dulu. Sini. Ada lagi yang mau maju? Pak Doyo? Haris, ayo bantu. Nah, Itu caranya kamu mau buka ya, mau paksa, mau apa namanya, mau kritikin boleh. Ini kayaknya kipasnya mengganggu pemandangan. Jadi aja pasnya. ya gimana caranya? Siapa yang mau ngepal? Intinya, Ya, silakan. Gimana? Dibuka. Terserah Pak. terserah Pak Haris, mau bukanya mau dikritikin bebas, mau dipaksa boleh. Ini dimarahin. Ya. Gimana caranya mau dikritikin boleh. Supaya ini yang buka. Iya, gimana caranya itu buka? Ini ya. Di YouTube. Ciduan. Pakai liur. Gimana caranya buka? Tadi kan. Yang ini. Ada rapi. Ya, gimana caranya? Dibuka. Dipaksa boleh, ditawari dia ulang dulu boleh. Boleh. Buka. Oke. Yes. Sudah bisa terbuka semua? Sudah. Dengan cara apa? Memukul. Kamu Masnya dengan cara apa? Buka sendiri. Gitu. Berarti dulu. Iya. Oke. So, silakan Bapak duduk. Nah, jadi pada intinya itu adalah tentang controlling kita. Jadi guru itu harus mempunyai kontrol diri terhadap muridnya. Jadi guru harus membuka tadi contohnya saya ilustrasikan membuka kepala tangan. Nah, si anak tersebut dianggap kepala tangan. Kita apakah dengan cara memaksa, apakah dengan cara, jadi setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa, contohnya saya sebagai guru olahraga, anak ini jago di matematika,
tapi tidak bisa anak ini jago di bahasa Inggris seperti itu. Jadi kita harus menuntun kodratnya secara, menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun atau among itu menuntun. Jadi kita sebagai guru ini harus bisa menuntun kodrat anak seperti itu. Nah, yang pertama, apakah Anda bisa membuka kepalan tangan? Bisa, tadi bisa semuanya? Bisa dibuka ya. Terus yang kedua, apakah Anda bisa menutup kepalan tangan Anda? Bisa, tadi bisa buka, bisa tutup ya. Nah, siapakah yang pegang kendali? Yang ngepal apa yang buka? Yang buka. Yang mengepal. Jadi dia gimana caranya supaya tidak terbuka, itu yang pegang kendali. Jadi yang pegang kendali ini adalah guru seperti itu. Jadi murid ini menuntut kita sebagai guru ini tidak bisa memaksakan kepada murid. Jadi murid, kamu bahasa Inggrisnya jago, kamu bahasa Indonesianya jelek. Tidak bisa menjudge bahwa si anak tersebut bodoh. Jadi anak itu berbeda-beda dan karakternya pun berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengintimidasi bahwasanya anak tersebut secara nilai akademis jelek, tapi secara praktek dia bagus seperti itu. Jadi kodratnya itu berbeda-beda dan karakternya berbeda-beda. Mungkin dulu ketika saya jadi siswa, masih gaya mengajarnya ini masih student center atau berpihak pada guru. Jadi ketika guru bilang A, ya anak nurut. Tapi untuk sekarang ini harus berpihak pada murid. Kita juga mengimplementasikannya kepada murid berbeda-beda. Gak bisa langsung si A ini kita ajarkan, belum tentu si B juga bisa seperti itu. Jadi harus memiliki perbedaan. Oke. Nah, perubahan paradigma belajar adalah menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu tahu tentang disiplin? Tahu. Apa makna disiplin? Ada yang bisa jawab? Tata tertib. Apa? Tata tertib. Ya, terus apa lagi? Pak Saiful? Aturan. Mengikuti aturan. Oke, kita lihat ya. Nah, disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina atau belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol. Tadi apa kata Pak Aris? Tata tertib. Dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Yang tersebut tata tertib ini berarti masuk ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai yang kebajikan, sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang ini berbeda-beda. Setiap kebutuhan orang ini berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, tadi disinggung sudah sama Pak Sidik. Ada yang tahu lagi kebutuhan dasar manusia? Ada 5, apa aja?
Bertahan hidup. Survival, terus survival atau bertahan hidup, terus apa lagi? Kebebasan atau freedom, terus apa lagi? Kasih sayang, growth and developing ya. Terus apa lagi? Penguasaan. Terus apa lagi? Kebahagiaan, tadi sudah kasih sayang. Terus satu lagi apa? Nah, yang pertama ini adalah tentang kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Setiap orang ini mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Nah, artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, setiap orang ini mempunyai kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu satu, kita butuh makan tidak? Setiap kita kerja butuh energi tidak? Nah, ketika kita mengeluarkan energi, apa yang akan kita lakukan? Dapat tenaga. Iya, dapat tenaga. Satu, berarti otomatis makan kan? Nah, kita butuh asupan nutrisi. Oke, kita ini wajib ya, berarti bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, yang kedua, cinta dan kasih sayang atau rasa diterima adalah kebutuhan ini, dan tiga kebutuhan berikutnya adalah bentuknya psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, ataupun kelompok di mana kita bergabung. Nah, menurut Bapak Ibu, kita butuh kasih sayang tidak? Betul ya? Mau anak, mau remaja ataupun dewasa, semuanya membutuhkan yang namanya kasih sayang. Apakah validasi di lingkungan keluarganya baik, ataupun misalnya si anak mencintai orang tuanya atau orang tua mencintai anaknya. Jadi kebutuhan dasar ini, yang kedua ini sangat wajib. Sifatnya psikologis ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan adalah pengakuan atau kemampuan, adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, kebutuhan akan penguasaan ini wajib juga, karena kita sebagai manusia butuh pengakuan tidak? Kita sebagai ayah atau orang tua butuh pengakuan tidak untuk anak-anak kita? Butuh ya? Pak Doyo butuh pengakuan tidak? Nah, Pak Doyo pengen diakui sebagai apa? Sebagai ayah dari anak-anak. Anak-anak semua? Oke, siap. Berarti wajib ya atas fungsi penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, untuk kebebasan wajib tidak? Setiap orang mempunyai kebebasan tidak? Contoh anak nih, anak kan punya karakter beda-beda. Atau misalnya anak usia dini, anak 4 tahun, 5 tahun, dia butuh kebebasan tidak? Kebebasannya apa aja? Bermain. Dia kan punya ininya sendiri, punya apa namanya? Apa? Ya, punya apa Pak Dede? Jadi
kodrat anak itu bermain, jadi dia itu membutuhkan kebebasan. Biarkan dia bebas, biarkan. Oh, selamat siang Pak Bebe, terima kasih sudah datang. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasakan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu butuh yang namanya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak jauh berbeda. Seperti itu. Jadi kebutuhan kesenangan ini sifatnya juga wajib, karena kita sebagai manusia harus mempunyai kesenangan. Ataupun apa? Pak Aris senangnya apa nih? Butuh bermain nggak? Di samping Pak Aris bekerja butuh main nggak? Ada sebuah kasus. Ibu Jesselin adalah guru kelas 6 di SDN 1 Mekarsari. Ibu Jesselin sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, bernama Andre. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Andre yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu seperti Ibu Jesselin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andre melakukan hal itu? Nah, dari penjelasan ini, apa yang bisa diambil maknanya tentang nilai kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Kebutuhan hidup. Oke, kebutuhan hidup karena dia lapar ya. Oke, ini karena kan tadi dia mengambil bekal makan siang, jadi dia perlu makan, jadi dia mengambil punya banyak. Terus apa lagi? Kekurangan. Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Jadi dia ini seolah-olah si Andre ini ingin diperhatikan oleh temannya. Itu kebutuhan akan kasih sayang. Terus apa lagi? Kebebasan. Ada tidak kebebasan? Kekurangan Pak. Survive nggak sih? Sudah bertahan hidup sudah. Tadi kan, jadi dia tuh merasa lapar, jadi akhirnya dia bisa mengambil atau memaksa ambil punya temannya, itu survive, bertahan hidup. Terus kebutuhan akan kasih sayang. Oke, dia. Nah, ini ada 5. Yang pertama survive, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga power atau kekuasaan, yang keempat kebebasan atau freedom, yang kelima tentang fun. Nah, kita simak dalam konteks penerapan disiplin. Ibu Jesselin sebaiknya mencari tahu alasan Andre melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andre. Yang pertama, kebutuhan survive atau bertahan hidup. Di sini Andre lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Terus cinta dan kasih sayang tadi sudah dijelaskan bahwasanya teman Andre jadi sering memperhatikan Andre. Tuh, jadi Andre ini ingin sekali diperhatikan. Jadi dia kekurangan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan penguasaan atau power. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Jadi ketika si Andre ini ngambil, dia ini berpikiran kalau saya ini hebat. Seolah-olah teman saya ini takut dan menuruti keinginannya. Terus yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, di sini Andre merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal itu saja. Nah, pernah kejadian tidak di kelas Bapak Ibu bahwasanya ada misalnya anak nih ngambil punya temannya, padahal dia bawa apa namanya baris minum. Nah, yang terakhir ini ada kebutuhan akan kesenangan atau fun. Andre ini hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dane Gossen dalam bukunya
Restruksi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun penjelasannya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin dan muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini motivasi paling terendah ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, 20. nah, yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal ya, di luar dalam diri manusia. Jadi ketika Bapak Ibu menyuruh atau anak atau adik atau ponakan suka minta ini tidak, imbalan tidak, suka ya, oke. Nah yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini dalam diri ya Bapak Ibu ya. Motivasi ini adalah motivasi dalam diri, bukan motivasi di luar diri manusia. Nah selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu tahu hukuman? Tahu. Konsekuensi tahu? Tahu. Oke. Nah dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan tersebut terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Dalam pembelajaran ini akan diperkenalkan tentang namanya program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tentang restitusi. Nah, di sini ada tabel
atau bahkan hukuman konsekuensi dan restitusi. Kurang gede Pak. Kurang besar, nggak kelihatannya. Oke, jadi ada dua, ada identitas gagal, ada identitas. Nah, yang pertama ini identitas gagal ini termasuk ke dalam hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua konsekuensi dan restitusi. Nah, penjelasan dari bagian yang tadi dibuka. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana. Jadi langsung ya, tidak terencana ataupun tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ataupun pengarahan dari pihak murid, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bersifat berupa fisik. Ya Bapak Ibu ya, biasanya Bapak Ibu beri hukuman ini bersifatnya apa? Fisik. Kayak Pak Aris nih sebagai guru olahraga, biasanya memberi hukuman apa? Squat jump, terus push up, terus back up terus. Jadi ini hukuman ini bersifatnya cadangan, jadi tidak terencana. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan anak yang sekiranya menurut Bapak Ibu ini di luar koridor si anak tersebut, jadi secara hukuman ini bersifatnya tidak terencana ataupun tiba-tiba, itu hukuman. Hukumannya bersifatnya apa juga, bentuknya apa? Ya itu tadi menurut Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana ataupun sudah disepakati. Nah, di SDN 1 Karangtengah sudah ada keyakinan kelas belum? Sudah ada ya. Jadi biasanya antara murid dengan guru ini bersepakat, bermusyawarah dulu. Gak boleh seperti ini, gak boleh seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi untuk sekarang ini, untuk paradigma baru dalam mengajar, itu harus wajib menentukan keyakinan kelas. Sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi Bapak Ibu ini menyepakati dulu, apa ini akan, kalau bila mana kamu terlambat sekolah atau terlambat belajar atau tidur di dalam kelas, konsekuensinya apa? Apakah menyalin buku pembelajaran, misalnya kalau kita tertidur, apakah atau gimana? Itu nanti Bapak Ibu silakan terbuka dengan muridnya atau berkolaborasi dengan muridnya. Biarkan mereka yang mencari solusi mereka sendiri, seperti itu. Itu untuk konsekuensi. Nah, untuk restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada bagan Bapak Ibu, kelihatan Pak Aris? Kelihatan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuknya hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi hukuman, Taris. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman.
murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Berdiri di depan baris konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya baris ya. Nah, yang pertama ini berarti hukuman, benar. Yang kedua apa baris? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi. Murid diminta untuk usap 15 kali termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan. Jadi antara konsekuensi dan hukuman ini sangat berbeda. Intinya hukuman ini bersifat lebih ke arah fisik ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi ini biasanya disepakati dulu, dimusyawarahkan dulu antara guru dengan murid, yaitu nanti menggunakan keyakinan kelas seperti itu. Nanti Bapak Ibu bersepakat kalau misalnya adik berangkat sekolahnya kesiangan, nanti konsekuensinya seperti ini. Itu sudah ada dalam keyakinan kelas. Jadi si anak tersebut ini meyakini bahwa tindakan tersebut ini salah seperti itu. Nah, kalau hukuman ini bersifatnya lebih ke fisik dan secara tiba-tiba seperti itu. Tadi ini udah ya. Apa ini tadi? Konsekuensi. Nah, lari mengelilingi di lapangan basket tadi apa? Hukuman. Kita lihat. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis apa? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, di dalam restitusi atau posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu guru di sini sudahkah mempunyai nilai-nilai ini? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah juga sebagai pemantau, dan apakah sebagai manajer? Mungkin dalam skup manajer ini yang paling sulit ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Nah, Dain Gosen dalam bukunya Restitusi School Disiplin mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan murid, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, menurut Dr. William Gasser berkesimpulan bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, seseorang bisa dinyatakan penghukum adalah bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah,
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Itu untuk membuat rasa bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dalam melalui restitusi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor biasanya untuk mempengaruhi seseorang. Nah, adapun kata-katanya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ini untuk posisi teman ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu dalam posisi teman. Hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Itu ini ada hal negatifnya bapak ibu ya. Oke, lanjut. Pemantau adalah berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pengawal berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, adapun kata-katanya adalah peraturannya apa? Ini posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Tuh. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu pada posisi pemantau. Terus manajer. Posisi manajer adalah posisi paling terakhir. Dalam posisi ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Adapun kata-katanya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakinkan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ini dalam posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari dalam kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu dalam posisi manajer. Nah, bisa jadi dalam praktek-praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali posisi teman ataupun pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi 5 posisi kontrol ini adalah seorang guru adalah pencapaian posisi manajer yang tadi saya jelaskan di awal. Posisi manajer ini yang paling sulit. Jadi pada intinya dalam 5 posisi kontrol ini seorang guru harus memposisikan diri. Pencapaian yang terakhir ini adalah posisi manajer, di mana di posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Oke, lanjut. Nah, posisi kontrol guru. Saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Nah, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam membuat merasa bersalah.
kamu tidak pernah benar melakukannya, ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ini sebagai manajer. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit penjelasan video tentang 5 posisi kontrol dulu yang perlu kita proses. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam program positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, selanjutnya ini yang ke-6 ada keyakinan Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam bentuk dari dalam ataupun intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda tidak antara keyakinan dengan peraturan? Tidak ya? Oke, kita lihat. Nah, saya coba ilustrasikan lagi ya, lebih sederhana jawaban dari pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Bapak Ibu tahu tidak peraturannya kenapa kita diwajibkan untuk menggunakan helm? Yang pertama untuk apa? Keselamatan. Oke. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Untuk apa? Untuk kesehatan. Oke. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Tadi tentang keselamatan dan kesehatan itu sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti ini yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran modul 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang diri dan dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jika tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mematuhi tujuan mulianya. Nah, ini ada konteks untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan
tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi bermusyawarah ya Bapak Ibu ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas diri dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apakah tadi nilai-nilai kebajikannya? Apakah jangan datang terlambat seperti itu, yang bersifat positif. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel. Nilai-nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Kembalikan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dilarang bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, menggunakan masker atau berjalan di kelas ataupun koridor. Nah, menurut Bapak Ibu ini nilai kebajikannya apa saja? Oke, kita lihat ya. Nah, kembalikan barang ke tempatnya termasuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti ini termasuk nilainya kepada menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti atas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk nilai kebajikan dalam kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain ataupun kesabaran. Dilarang merokok, kesehatan. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Berjalan di kelas ataupun koridor termasuk ke dalam nilai kebajikannya kesehatan dan keamanan. Oke, ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang pertama ini tampak seperti tanggung jawab terhadap tugas, sabar menunggu giliran, memperhatikan dan mendengarkan guru. Tidak tampak sepertinya adalah tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau sabar atau antri menunggu giliran, tidak mendengarkan guru atau ramai di kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang bersikap positif. Nah, adapun yang kedua, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang pertama tampak seperti adalah meminta izin ketika meminjam barang teman. Yang kedua, mengucapkan terima kasih dan mau meminta maaf. Yang ketiga, menyayangi dan menghormati orang lain. Yang keempat, menjaga barang miliknya sendiri. Nah, adapun tidak tampak sepertinya yang pertama, mengambil barang orang lain tanpa izin, tidak mau berterima kasih dan memohon maaf, suka mengganggu teman atau merusak barang miliknya. Nah, ini menggunakan diagram Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Oke, lanjut. Nah, tugas guru dan tugas murid ini untuk contoh keyakinan kelas. Tugas guru adalah yang pertama menjadi fasilitator, menjadi motivator, menjadi role model atau teladan. Yang terakhir menilai, mengevaluasi dan merefleksi. Tugas murid menaati keyakinan kelas, tanggung jawab pada tugas dan menghormati guru dan teman, menjaga lingkungan kelas ataupun sekolah. Oke, lanjut. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya serta membuat mereka merasa bersalah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada tahapan menstabilkan identitas.
Yang kedua ada tahapan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada tahapan menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini ada kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang pertama berbuat salah dan segala macamnya. Yang kedua validasi tindakan yang salah, ini kata-katanya padahal kamu bisa, kamu pasti punya alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan apa yang kita percayai, seperti itu. Apa nilai-nilai umum, apa bayangan kita tentang kelas, seperti itu. Oke, ini ada sedikit contoh ini Bapak Ibu. Kebetulan modelnya, skenario-nya kasus pertama siswa tidur di kelas. Nah, bila tahu kenapa alasnya bisa dimakan Bapak? Kenapa? Jadi untuk menstabilkan atas siswa tidur di kelas ketika pelajaran Nah, menurut Bapak Ibu, kalau dalam segitiga restitusi kan ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu pernah tidak kejadian di sekolah atau di kelasnya masing-masing, pernah tidak terjadi hal-hal seperti ini? Pernah. Apa saja? Bapak Ibu pernah memanggil anak tersebut tidak? Nah, kan menanyakan alasannya apa, kan seperti itu ya. Terus kenapa kok bisa seperti itu, kan seperti itu. Terus yang terakhir kan Bapak Ibu kan biasanya di setiap kelas kan membuat keyakinan kelas. Nah, kelas misalnya contoh tidak boleh tidur di kelas. Yang kedua tidak boleh coret-coret tembok. Yang ketiga tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Atau ketika belajar kita tidak boleh. Jadi sebelum awal pembelajaran biasanya Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Oke. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Seakhir Karam, akhiri nama saya Mas Samudra, CGP akan 11 Kabupaten Cirebon. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para bapak, para ibu guru hebat ataupun mas-mas, teteh-teteh dari KKN mana Sugati sudah datang membersamai dalam acara diseminasi budaya positif. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah memasuki akhir kegiatan acara diseminasi positif yang telah dibawakan oleh pemateri 1, yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq dan Bapak Kos Saputra. Penjelasannya sangat luar biasa sekali dua-duanya. Mudah-mudahan kita semua nih guru-guru, calon guru penggerak juga, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain kita bisa dengan cara yang tadi kita sudah memahami nih, oh bagaimana nih caranya menjadi pemateri itu seperti apa, dengan materi-materi yang disampaikan sangat luar biasa. Amin. Selanjutnya nanti akan dijelaskan kembali oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karangtengah kepada Bapak Agus Rutisna, dipersilakan. Ibu Bapak, bukan penjelasan tapi ya mungkin sedikit penguatan, barangkali Ibu Bapak juga bertanyakan. Jadi demikian Ibu Bapak tentang disiplin positif yang dilaksanakan oleh CGP di 2 sekolah ini. Tentunya kalau dalam melihat materi mungkin sama, tapi dalam pelaksanaannya di masing-masing sekolah itu tentunya berbeda. Di modul 1 ini para CGP bukan hanya CGP saja, tapi Bapak Ibu guru belajar memahami tentang karakteristik anak,
pembelajaran tentang anak ini belum masuk ke pembelajaran di kelas. Nanti setelah ini di modul berikutnya baru CGP ini akan belajar tentang di kelas. Itu sedikit mungkin sampaikan, nanti ke depannya CGP juga ada hal serupa seperti ini kembali sampaikan kepada ibu bapak dulunya. Dan untuk kakak-kakak mahasiswa ini mungkin jadikan pembelajaran juga, meskipun nanti bukan jadi guru atau pendidikan, tapi barangkali ada gelintir tentang pendidikan anak, ya seperti itu cara mendidik anak menuntut. Baik ibu bapak, barangkali ada yang perlu dipertanyakan tentang penjelasan kedua materi hebat ini, maka kita diskusi 1 menit aja mungkin mengingat waktu udah jam 4:05. Ada yang perlu ditanyakan karena ini moderator? Oh ada. Silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, nanti kan angkatan 13 ya Pak di bulan Oktober 12. 12 kan pembukaan di angkatan 12. Apakah itu terbatas, ada kuotanya atau tidak terbatas Pak untuk pendaftaran? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Aris ini untuk saya apa? Untuk Pak. Oh gitu. Harusnya tuh materi ini ke sini. Oh iya. Ya sudah, tidak apa-apa karena ini sifatnya umum. Angkatan 12 itu untuk bulan Oktober ini dibuka secara umum, dan untuk informasi awal, angkatan 12 ini akan dibuka terbuka bagi di atas usia 50 tahun. Jadi Bu Atin juga mungkin udah bisa daftar. Bu Atin kalau mau kesempatan bisa daftar. Kalau Bu Indah mah ada aturan 50 juga, Bu Indah masih bisa daftar. Nah, tapi teman-teman yang lain kalau misalkan mau daftar silahkan. Untuk kuota itu tidak terbatas Pak Aris. Ketika daftar itu bebas berapapun bebas. Tapi nanti yang menentukan adalah MOU antara Dinas Pendidikan dengan PPGP Jabar. Itu yang menentukan. Melihat kondisi dan kuota PP juga. Kalau PP-nya terbatas, pasti si CGP-nya pun akan terbatas. Apalagi sekarang di angkatan 12 Kabupaten Cirebon tidak membuka PP, kemungkinan akan terbatas juga. Itu Pak Aris penjelasannya, semoga bisa membantu. Pak Aris kalau daftar aja. Silakan. Untuk kakak-kakak mahasiswa juga mungkin program dari Kementerian Pendidikan itu ada yang namanya Kampus Merdeka ya. Ada yang ikutan Kampus Merdeka? Belum ikutan. Padahal kalau ikutan Kampus Merdeka formatnya sama seperti ini. Hanya saja bedanya kalau Kampus Merdeka itu dikirim ke sekolah-sekolah. Itu dikirim ke sekolah-sekolah. Kalau KKN kan wilayahnya. Kalau Kampus Merdeka ke sekolah-sekolah. Itu salah satu episode pendidikan. Jadi guru penggerak dulu, baru berikutnya Kampus Merdeka sama. Yaitu programnya yang bisa dirasakan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Untuk disiplin positif antara Pak Sidik dengan Pangkos, barangkali ada yang perlu di feedback atau tidak perlu bertanya pun tidak jadi masalah. Penguatan kepada ini feedback positifnya, maka barangkali telah menghadiri acara diseminasi ini. Semoga ke depan kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang lebih dari ini. Akhir kata saya ucapkan puji syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ngomong nggak?